Kalau memang dia bukan SMA, Bentar. ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak Sebentar, Mas Roy. sekolah. Gitu Ini serius. Kalau Gugatan 125 triliun. Ini gugatan atau pemerasan ya? Subang, Anda tolong jawab ya. Ini gugatan atau pemerasan ya? Gaya politik kucing garong ala Demokrat, AHY dan SB versus Jokowi Gibran, isu ijazah, Roy Suryo CS hingga Subhan, semua benang merah mengarah ke Demokrat. Benarkah dalang dibalik gonjang-ganjing politik Prabowo Gibran adalah Demokrat? Ijazah Mas Gibran Raka Buming yang dipersoalkan itu ijazah SMA-nya. Sedangkan Mas Gibran Raka Buming mendaftarkan sebagai calon wakil presiden itu menggunakan ijazah terakhir yaitu ijazah sarjana. Nah, logikanya ini pakai logika paling sederhana. Lagi-lagi pakai logika yang paling mudah. Kira-kira bisa ndak seseorang itu yang tidak mempunyai ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang gugatan ijazah Gibran yang dianggap sangat tidak masuk akal. Ya iyalah, hanya orang yang gak waras yang mengatakan masuk akal ya. Ya masa gini loh, menggugat ijazah SMA ya kan. Menggugat ijazah SMA saja sampai 125 triliun. Itu gugatan, apa sengaja ingin memeras Gibran? Lagian ya, yang bikin aneh, Gibran itu mencalonkan diri sebagai wakil presiden berbekal ijazah S1 alias sarjana dari sebuah universitas di Sydney ya, di Australia, ya kan? Lah ini kok yang digugat itu ijazah SMA, coba bayangin. Gibran tidak menggunakan ijazah SMA sebagai syarat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Dari sini sebetulnya sudah terlihat ketimpangan ya, dan bisa diidentifikasi dengan mudah ya oleh orang-orang yang berpikir. Sementara itu teman-teman ya, Neti tidak henti-hentinya mengarahkan tuduhannya terkait aktor intelektual di balik semua tuduhan ini adalah si Partai Biru. Waduh, bener nggak sih? Ini saya benar-benar bertanya loh ya, bukan menuduh ya kan? Kami sajikan ini untuk kita diskusikan, bukan untuk kita justifikasi ya kan? Terkait benar salahnya ya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gaya politik kucing garong ala Demokrat, AHY dan SB versus Jokowi Gibran, isu ijazah, Roy Suryo CS hingga Subhan, semua benang merah mengarah ke Demokrat. Benarkah dalang dibalik gonjang-ganjing politik Prabowo Gibran adalah Demokrat? Benang merah politik tanah air kembali menyeret nama besar Partai Demokrat. Jika bicara Demokrat, tentu tak bisa dilepaskan dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono, sang Big Boss Biru. Sejarah pun mencatat, SB pernah dikaitkan dengan tragedi Kuda Tuli tahun 1997, yang hingga kini masih membekas di ingatan banyak pihak. Tak heran jika Megawati disebut masih menyimpan luka lama terhadap sosok SBY. Kini, isu politik terbaru mulai dari tudingan ijazah palsu Jokowi, Fufu Fafa, hingga gugatan pemakzulan Gibran disebut-sebut tak lepas dari aktor besar berbaju biru. Relawan Jokowi bahkan terang-terangan menuding, kuat arahnya ke Partai Demokrat. Nama-nama kader seperti Roy Suryo hingga Subhan pun ikut terseret. Bahkan Paranormal Heart Gumai mengungkap ciri-ciri sosok tinggi, berambut cepak, yang dekat dengan Presiden Prabowo, kembali menambah spekulasi publik. Pertanyaannya, apakah benar SBY dan AHY menjadi dalang di balik manuver politik ini?
Dan, apakah Presiden Prabowo berani mengambil sikap tegas menghadapi skenario besar yang berpotensi mengguncang pemerintahannya? Yang jelas, pertarungan politik di tanah air kian rumit, menyita energi bangsa, dan bisa jadi menentukan arah masa depan merah putih. Politik kucing garong ala SBY AHY disebut dalam gonjang-ganjing pemerintahan. Roy Suryo, Subhan, hingga isu ijazah, semua benang merah mengarah ke Demokrat. Bagaimana menurut kalian? Benarkah Prabowo diguncang manuver Partai Biru? Kalau pandangan kami sih, iya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa follow kami untuk berita kabar politik selanjutnya. Di bagian depan tadi, katanya netizen barusan itu gaya politik kucing garong gitu ya. Waduh, langsung menyebut nama loh ya. Mungkin kenapa saat ini kok banyak sekali netizen yang berani menyebutkan nama ya, menyebutkan nama organisasi, lembaga, kemudian juga namanya institusi, karena saat ini pencemaran nama baik terkait lembaga, ya kan, institusi dan lain sebagainya tidak bisa dilaporkan, teman-teman ya. Tidak bisa dilaporkan sebagai sebuah pencemaran nama baik kecuali menyebutkan nama. Tapi kita tadi sama-sama dengar ya, menyebutkan nama, banyak nama lah yang disebut. Intinya saya tidak ingin membahas apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah yang disampaikan oleh netizen barusan itu menurut teman-teman dekat dengan kebenaran ataukah jauh dari kebenaran? Si Partai Biru, ya kan? Gak usah saya sebutkan namanya, dengan ketua umumnya diduga, ya kan, menjadi salah satu aktor atau mungkin aktor utama di balik isu yang akhir ini sangat ramai diperbincangkan di media sosial. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Subhan Palal. Gugatan 125 triliun. Ini gugatan atau pemerasan ya? Subhan, Anda tolong jawab ya. Ini gugatan atau pemerasan ya? Saya mengikuti Anda selama ini, Subhan Palal, terkait gugatan Anda 125 triliun ya. Bahkan sampai ya di pengadilan kemarin ya. Anda luar biasa, 125 triliun. Mau beli cilok. Mau bilang Mas Gibran dimiskinkan dengan gugatan 125 triliun, begitu? Supaya seolah Mas Gibran berutang kepada negara, begitu? Subhan, nggak ada kerjaan. Sudah gugat 125 triliun, tidak paham hukum, ya, tidak paham soal bagaimana gugatan itu. Anda ini pengacara atau tahu bulat yang digoreng dadakan, ya tiba-tiba muncul. Tahu bulat digoreng dadakan, Subhan Palal. Tahu bulat digoreng dadakan, enak-enak, hangat-hangat, 125 triliun dolar Amerika, ya kan? Itu mau dipakai beli cilok, ya kan? Ataukah mau dipakai beli tahu bulat, ya kan? Tahu bulat, lat. Ini mau menggugat, apakah mau memeras? Saya masih sependapat dengan apa yang saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya. Sepertinya ini orang sedang terjerat masalah ekonomi dan kemungkinan besar ya menurut saya ini orang sedang terjerat pinjol. Sehingga butuh uang cukup besar untuk melunasinya. Akhirnya Gibran digugat, ya kan? Aduh, lanjut. Apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum? Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Oke. Nah, jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Iya, karena SMA minimal SMA. Iya, SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi. SMA-nya mana? SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park School, ijazahnya yang mana gitu loh. Oke, jadi gini Mas Aiman. Kalau memang dia bukan SMA, ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Mas, gitu ini serius. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap posisi karena dia nggak wakil sesuai presiden. dengan undang-undang di undang-undang Minimal SMA. 2017 minimal SMA. Jadi dia harus gugur.
Dia harus gugur katanya. Gugur kemana Panci? Hah? Gugur bunga. Aduh. Dari sini kita bisa menilai teman-teman ya, sejauh mana sebetulnya tingkat intelektualitasnya si maling Panci tersebut, ya kan? Karena ya tahu sendirilah, seperti yang sudah saya spill di bagian opening tadi, ya kan, bahwa Gibran ini mencalonkan diri sebagai presiden itu berbekal ijazah S1, ya kan, setara sarjana lah gitu ya, dari sebuah universitas di Sydney, Australia, ya kan, lulus tahun 2010 seingat saya. Lah ngapain kok yang digugat ijazah SMA, sementara Gibran tidak pernah menggunakannya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Walaupun saya juga meyakini ijazah SMA Gibran yang dari Singapura itu ya asli lah. Iya kan? Iya. Aduh, lanjut. Ijazah Mas Gibran Raka Buming yang dipersoalkan itu ijazah SMA-nya. Sedangkan Mas Gibran Raka Buming mendaftarkan sebagai calon wakil presiden itu menggunakan ijazah terakhir, yaitu ijazah sarjana. Nah, logikanya, ini pakai logika paling sederhana. Lagi-lagi pakai logika yang paling mudah. Kira-kira bisa ndak seseorang itu yang tidak mempunyai ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Ini untuk teman-teman yang pernah kuliah. Saya nggak pernah kuliah ya, nggak tahu. Untuk teman-teman yang pernah kuliah, kira-kira bisa ndak orang yang tidak punya ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Begitu ya, matur nuwun. Sebuah logika sederhana yang mampu meruntuhkan ya, menjungkirkan logika fallacy, logika koplak, ya kan, bias argumentasi yang disampaikan oleh si maling Panci. Mungkinkah Gibran yang sudah menempuh pendidikan S1 di Australia, ya kan, itu mendaftar tanpa ijazah SMA? Mungkin nggak? Nggak mungkin bro, ya. Karena ketika mendaftar di Australia, itu yang digunakan mendaftar bukan penyetaraan dari Kemendikti, tetapi ijazah yang didapatkan dari sekolah di Singapura, ya. Nah, ketika ijazah dari Singapura itu langsung digunakan untuk mendaftar kuliah S1 di Sydney, itu nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Jadi nggak bisa misalnya mengatakan, oh itu karena anak presiden bang, jadinya bisa masuk tanpa punya ijazah SMA. Ya mana mungkin lah, jangan seperti itu. Kalau itu terjadi di wilayah administrasi Indonesia masih mungkin lah, ya kan? Tapi ini terjadi di Australia. Sudah beda administrasi negaranya. Jangan macam-macam lah menuduh, ya. Mikir sikit, ya. Lanjut. Nah, SMA-nya di mana? Ini yang menarik, ya. Makanya kami tunggu ya gugatan dari Pak Subhan, dan kami setuju, kami kalau perlu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu, karena konon disebut-sebut Gibran itu sempat bersekolah ya, SD-nya dia memang di SDN 16 di Mangkubumen Kidul di Solo. SMP-nya disebut-sebut SMP 1 Surakarta. Nah, tapi SMA-nya ada data yang mengatakan dia SMA Santo Yosef 2 tahun. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Panggelur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Panggelur Santo Yosef Surakarta. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa oleh nanti Mas Susilo. Saya siap karena itu untuk urusan ya sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Ketika kesotoyan Rai Panci dibantah kepala sekolah SMA Santo Yosef, nah ya kan, dari semua alibi, dari semua narasi, dari semua ya segala macam itu ya yang disampaikan oleh si maling Panci, sampai saat ini saya belum pernah menemukan kebenarannya.
setengah sekalipun ya. Jangankan satu kebenaran yang pernah disampaikan oleh si maling panci. Setengah saja itu saya nggak pernah mendengarnya. Termasuk ketika dia membicarakan tentang ijazah Gibran. Langsung dibantah sama Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Surakarta. Kurang bagaimana lagi. Tapi celakanya ya, ini orang masih aja banyak yang dukung ya kan. Dan belum ditangkap-tangkap sampai sekarang. Hahaha. Lanjut. Kemarin ijazah Pak Jokowi dibilang palsu. Sekarang ijazahnya Mas Gibran dibilang palsu juga. Aduh. Apa Pak Jokowi ngomong nanti Jan Etes juga dibilang palsu lagi ijazahnya. Padahal lulus juga belum ya. Aduh, ini Roy Suryo maunya apa? Apa semua-muanya aja tuh keluarga Pak Jokowi dicariin itu ijazahnya. Ya, apa pembantu-pembantunya juga ditanyain aja ijazahnya bener apa enggak, asli apa palsu. Nggak jelas ente Roy. Iya coy. Hahaha. Nggak jelas ente Roy. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Jadi menurut saya aparat harus segera bertindak gitu ya. Jangan terlalu lama lah menunggu. Jangan sampai rakyat itu beraksi sendiri ya. Semakin jengkel, semakin enek dengan bacotan-bacotan kelompok mereka yang suka mencaci, memaki, bahkan memfitnah. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga Gibran. Dan sebentar lagi mungkin akan merambah ke Jan Etes. Ya kan? Nggak ditindak-tindak. Nah ini rakyat, ini bisa memicu kemarahan rakyat loh, bahaya loh, ya kan? Iya, makanya harus segera ditindak oleh aparat ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.